Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang bertemakan pengelola aspek keuangan dalam UMKM yang beranggotakan 1. Fajriatin Hadiratila, NIM 4011971, Ihsan Khalifudin, NIM 4011979, Irfan Nur Prayoga, NIM 4011987, Quratul Ayuni, NIM 4011994. Langsung saja di materi pertama, yaitu aspek keuangan. Menurut Kasmir dan Jafkar, aspek keuangan adalah menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dalam seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian, meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima, seberapa lama investasi yang akan ditanamkan kembali, sumber pembiayaan bisnis, dan tingkat bunga yang berlaku. Aspek keuangan menggambarkan proyeksi jumlah dana atau modal awal yang dibutuhkan, sumber modal yang akan digunakan, dan pengembalian apa yang akan diharapkan dari investasi yang dilakukan. Menurut Rangkuti, analisis kelayakan aspek keuangan dalam bisnis bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aliran kas serta sumber dana dan proyeksi keuangan, baik pemasukan atau pengeluaran yang mungkin terjadi selama masa produksi dan operasional proyek yang direncanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan menurut Horne adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan yang menyeluruh. Nah, sedangkan menurut Hartati, seluruh proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan pendapatan perusahaan dengan meminimalkan biaya. Selain itu, dalam penggunaan dan pengalokasian dana yang efisien dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, untuk fungsi pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan, menurut Hartati menjelaskan bahwa fungsi dari manajemen keuangan adalah yang pertama yaitu mencari dana atau obtain of fund yang ditujukan untuk keputusan investasi yang menghasilkan laba. Nah, untuk yang kedua yaitu kegiatan mengalokasikan dana atau allocation of fund. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk mengelola penggunaan dana dalam kegiatan perusahaan. Artinya, pemilik sebagai pemimpin dari kelompok usaha harus memiliki pengetahuan dalam mengelola keuangan supaya dapat memaksimalkan kegiatan usaha. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah pencatatan keuangan. Catatan keuangan yang ada dikelompokkan berdasarkan jenisnya seperti pemasukan, utang piutang, pembelian barang, dan biaya jasa dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan bagaimana terjadinya arus kas dan menjadi bahan evaluasi bulanan. Dari proses pembelajaran ini juga dibuat SOP keuangan agar kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dapat dihindari ke depannya. Jadi pada dasarnya pencatatan keuangan itu harus dipilah-pilah atau dikelompokkan sesuai dengan kegunaannya. Nah, seperti itu, seperti pemasukan tadi, utang, pemasukan seperti laba, kemudian pengeluaran itu harus dicatat satu persatu, dikelompokkan tergantung jenisnya atau berdasarkan jenisnya. Tentunya proses pembelajaran ini akan terus berlanjut hingga mereka dapat secara mandiri mengelola keuangannya. Jadi pengelompokan penulisan itu tadi, pencatatan keuangan tadi bertujuan untuk
mengevaluasi bagaimana pencatatan uang tersebut. Seperti itu. Jadi agar kedepannya itu lebih baik sehingga nanti akan lebih baik dalam pengelola keuangannya. Seperti itu. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu perilaku manajemen keuangan. Perilaku manajemen keuangan dianggap sebagai salah satu konsep penting pada disiplin ilmu keuangan. Banyak definisi yang diberikan sehubungan dengan konsep ini. Misalnya, Horne dan Wachowicz dalam Meehan dan Tao mengusulkan perilaku manajemen keuangan sebagai penentuan, akuisisi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Sedangkan secara keseluruhan, menurut Weston dan Brigham dalam Meehan dan Tao menggambarkan perilaku manajemen keuangan sebagai suatu pengambilan keputusan keuangan, harmonisasi motif individu dan tujuan UMKM. Selain itu, menurut Meehan dan Tao, manajemen keuangan berkaitan dengan efektivitas manajemen dana. Menurut Amanah, perilaku manajemen keuangan adalah ilmu yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam mengatur keuangan mereka dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan individu tersebut. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.